Teman-teman, kembali lagi kita dari kelompok 2. Di sini kita akan ngomongin tentang analisis kasus KPUan dan promoting the culture tentang analisis nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Dalam studi kasus, OTT menetapkan 5 tersangka kasus korupsi PUPR Sumatera Utara. Kami dari kelompok 2, Lansat Batch 4, Babkom 3 Jakarta, dengan tahun anggaran. Oke, ini anggota dari kelompok 2. Ada saya, Febi Arum, kemudian ada Siska Samuel, ada Harfil Azan, ada Hervin Diresta, dan ada Hilda Restu. Yes. Menteri Pekerjaan Umum akan melakukan evaluasi seluruh jajarannya setelah KPK Nah, ini menetapkan kita 5 tersangka lebar dugaan korupsi proyek di pembangunan jalan di video. Sumatera Utara. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono di kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Dodi menyatakan siap memerangi korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kasus ini, Dodi tetap berpegang pada asas praduga bersalah kepada para tersangka dan menyerahkan proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam 2 minggu ke depan, Menteri Pekerjaan Umum akan melakukan evaluasi seluruh jajaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPDT Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kemudian Helianto selaku PPK Satkar PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, M. Akhirun Effendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG, dan M. Raihan Dulasmi Pialang selaku Direktur PT RN. Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Saya sudah menginfokan beberapa kali, tolong selalu hadirkan Tuhan di hati semua penyelenggara. Dari aspek yang pertama, kita akan menganalisis nih siapa aja aktor yang terlibat berdasarkan pemberitaan Metro TV tersebut dan laporan selanjutnya. Berikut pihak yang terkait. Yang pertama yaitu ada Bapak Menteri Pekerjaan Umum, yaitu Bapak Dodi Hanggono. Beliau menyatakan akan mengevaluasi seluruh jajarannya menyusul operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Sumatera Utara. Menyebut evaluasi dilakukan dalam 2 minggu ke depan dengan restu Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan komitmen memerangi korupsi, tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, serta menyerahkan proses hukum ke KPK. Kemudian yang kedua ada KPK itu sendiri, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK melakukan OTT dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kemudian tentu saja para tersangka yaitu kelima orang tersebut. Seperti yang sudah disebutkan, ada yang pertama ada Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara yaitu Topan Obaja Putra Ginting. Yang kedua Kepala UPTDGN Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga ada BPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat ada Direktur Utama PT DNG. Dan yang terakhir ada Direktur PT RN. Oke, selanjutnya.
Nah, kira-kira apa aja sih pelanggaran nilai berakhlak dengan indikator akuntabel? Yang pertama, manipulasi proses tender proyek jalan. Pejabat PUPR berkolusi dengan kontraktor untuk mengatur siapa pemenang lelang. Kemudian mekanisme tersebut akan dilewati atau diloncati sehingga hasilnya tidak transparan. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah menerima suap atau gratifikasi. ASN menerima uang dari pihak swasta sebagai imbalan agar proyek bisa dibenangkan. Nah, ini jelas melanggar akuntabilitas karena dana publik dipakai untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran yang ketiga adalah tidak adanya rasa pertanggungjawaban terhadap publik. Dana yang seharusnya masuk ke pembangunan infrastruktur justru bocor lewat korupsi. Kemudian laporan keuangan yang disusun otomatis jadi tidak sesuai dengan realitanya. Dan pelanggaran yang terakhir adalah mengabaikan prinsip keadilan dan efisiensi. Proyek bisa saja dikerjakan kontraktor yang tidak kompeten, tapi dipilih karena adanya sogokan. Dan hasilnya kualitas infrastruktur akan rendah, rawan rusak, dan tentu saja yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mas Francisco Samuel. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak tidak diterapkannya nilai akuntabel pada kasus tersebut. Yang pertama itu terjadinya kerugian keuangan negara. Karena tidak adanya akuntabel, maka terjadi eh, kerugian nih. Di kasus ini proyek pembangunan jalan nilai ratusan miliar rupiah menjadi ladang korupsi karena proses ladang dan e-katalognya direkayasa. Lalu uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur demi kepentingan rakyat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan juga kelompok tertentu. Hal ini akhirnya menimbulkan inefisiensi dan juga kebocoran anggaran. Lalu yang kedua, menurunnya kualitas pembangunan. Karena proses tender tidak transparan, kontraktor yang dipilih bukan berdasarkan kualitas dan juga kapasitas yang terbaik, melainkan karena adanya praktik suap. Dampaknya, jalan yang dibangun rawan berkualitas buruk, cepat rusak, dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Pada akhirnya, masyarakat menjadi korban karena tidak mendapatkan manfaat optimal dari proyek infrastruktur tersebut. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan jabatan dan juga wewenang. Akuntabilitas menuntut setiap pejabat bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Dalam kasus ini, pejabat justru menyalahgunakan kewenangannya dengan menunjuk tekanan tertentu tanpa mekanisme lelang yang resmi. Hal ini menimbulkan budaya birokrasi yang transaksional, bukan profesional. Lalu yang keempat, terciptanya citra buruk pemerintah daerah dan juga kementerian. Terlibatnya Kadis PU yang merupakan orang kepercayaan Gubernur Sumut Bobi Nasution membawa dampak reputasi serius. Kasus ini menjadi tamparan bagi Kementerian PU, bahkan menterinya sendiri mengaku terpukul karena jajarannya tidak memegang teguh integritas. Citra pemerintah pusat maupun daerah ikut mencoreng. Lalu yang kelima, terjadi efek domino pada ASN lain. Jadi jika perilaku tidak akuntabel ini dibiarkan, maka ASN lain akan menilai bahwa korupsi adalah hal yang biasa atau sudah sistemik. Ini dapat memperlemah semangat ASN yang jujur dan juga berintegritas, serta memperkuat budaya permisif terhadap korupsi. Dan pada akhirnya, kepercayaan publik pun akhirnya rusak. ASN seharusnya bekerja dengan prinsip akuntabilitas, terbuka, transparan, dan juga bertanggung jawab. Ketika justru terjadi praktik suap berjamaah, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi ini pun memperdalam krisis legitimasi birokrasi di mata rakyat. Baik, selanjutnya adalah gagasan alternatif dari pemecahan masalah kasus tersebut. Yang pertama ada audit independen berkala, di mana maksudnya adalah kita mengundang auditor eksternal, misalnya BPK, untuk melakukan audit reguler terhadap proyek-proyek infrastruktur di Kementerian PU. Kemudian yang kedua ada pendidikan anti korupsi dan etika kerja. Kita mengadakan pelatihan rutin tentang integritas pejabat publik, nilai-nilai etika, dan pentingnya melayani publik tanpa penyimpangan. Kemudian menanamkan budaya bahwa akuntabilitas bukan beban, tetapi kepercayaan untuk menjaga amanah negara. Selanjutnya, gagasan berikutnya yang ketiga adalah transparansi anggaran publik. Ini adalah membuat portal dashboard anggaran real time, menampilkan pencairan, penggunaan, dan progres proyek kepada publik dan DPR. Selanjutnya, gagasan yang keempat adalah rotasi jabatan dan uji integritas berkala.
yaitu mengatur rotasi yang lebih terencana untuk pejabat yang kerap menangani proyek besar agar tidak lama di satu posisi strategis. Kemudian gagasan berikutnya yang kelima itu sistem pelaporan dan pelindungan whistleblower, yang di sini maksudnya adalah mewujudkan saluran pelaporan rahasia bagi staf atau masyarakat untuk melaporkan penyimpangan sehingga aman dan mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang keenam, sanksi tegas dan penegakan hukum secara konsisten, yaitu menjamin bahwa setiap pelanggaran terlepas dari jabatannya apa, menghadapi sanksi hukuman yang setimpal, dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan cepat sehingga efek jera menjadi nyata. Kemudian gagasan alternatif yang terakhir yaitu digitalisasi proses proyek, yaitu di mana maksudnya di sini adalah implementasi sistem e-tendering publik yang memungkinkan masyarakat mengakses detail tender, nilai anggaran, dan pemenang kontrak secara transparan. Kemudian, di setiap alternatif gagasan pemecahan masalah pasti terdapat konsekuensi. Berikut konsekuensi positif dan juga negatif dari setiap alternatif gagasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu audit independen berkala. Konsekuensi positifnya adalah akuntabilitas lebih terjaga, namun dapat mengakibatkan biaya audit tambahan yang cukup besar. Yang kedua ada pendidikan anti korupsi dan etika kerja, di mana ini dapat menumbuhkan kesadaran integritas sejak dini, tetapi bisa dianggap sebagai formalitas jika tidak didukung teladan dari pimpinan. Kemudian alternatif yang ketiga yaitu transparansi anggaran publik. Konsekuensi positifnya adalah menumbuhkan budaya keterbukaan pemerintah. Sedangkan negatifnya yaitu resiko salah tafsir data publik oleh masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu rotasi jabatan dan uji integritas berkala yang dapat menimbulkan mengurangi peluang kong kali kong jangka panjang, tapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan kerja jika rotasi terlalu sering. Kemudian yang kelima yaitu sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower, yaitu dapat memberi saluran aman untuk melaporkan penyimpangan, namun juga dapat menimbulkan risiko laporan palsu atau penyebaran fitnah. Yang keenam, sanksi tegas dan penegakan hukum yang konsisten dapat menunjukkan keadilan tanpa pandang bulu, namun juga dapat menyebabkan risiko kriminalisasi jika proses hukum tidak adil. Yang terakhir yaitu digitalisasi proses proyek, yang dapat mengurangi peluang manipulasi data, namun terdapat konsekuensi negatif yaitu membutuhkan literasi digital yang tinggi bagi aparat dan juga masyarakat. Oke, selanjutnya terkait promoting the culture, atau bagaimana sih membangun budaya berakhlak akuntabel agar kasus-kasus yang sudah terjadi itu tidak terulang kembali. Nah, yang pertama itu dibutuhkan transparansi anggaran proyek. Setiap pengadaan harus melalui e-procurement terbuka dan progres proyek dipublikasikan secara rutin. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi dan mencegah celah korupsi sejak awal. Yang selanjutnya itu pengawasan melekat dan audit independen. Nah, setiap keputusan di lapangan atau PPK itu wajib diawasi. Dibutuhkan audit mendadak dan berkala, serta kita perlu membangun early warning system, sebuah alarm yang langsung memberi sinyal jika ada potensi penyimpangan. Dengan cara ini, masalah bisa dicegah sebelum membesar. Kemudian selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pribadi ASN. Nah, ini terkait akuntabilitas pribadi. Setiap ASN harus berani berpegang pada prinsip jika saya tanda tangan, berarti saya siap diaudit. Semua laporan harus jelas, terbuka, dan setiap kesalahan itu harus diakui, bukannya ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya yaitu mendorong sistem whistleblowing dan perlindungan. Nah, kita perlu menyediakan kanal yang aman agar setiap ASN maupun masyarakat bisa melaporkan penyimpangan tanpa takut mendapat tekanan. Lebih dari itu, mereka yang berani melapor harus diberikan apresiasi. Budaya ini akan memperkuat pengawasan sosial sekaligus menunjukkan bahwa integritas adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya itu integritas sebagai identitas ASN Kementerian PU. Nah, prestasi itu tidak hanya diukur dari berapa banyak proyek yang selesai, tetapi sejauh mana proyek tersebut bebas dari praktik curang dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
Oleh karena itu, mari kita tanamkan mindset bahwa akuntabel sama dengan cinta Indonesia. Inilah yang membedakan ASN profesional dengan birokrat yang hanya mengejar formalitas. Jadi, integritas harus menjadi identitas setiap ASN di Kementerian PU. Selanjutnya yaitu memberikan sanksi yang tegas dan berikan apresiasi secara konsisten. Budaya akuntabel hanya bisa terjaga jika ada keseimbangan antara sanksi dan apresiasi. Berikan hukuman yang tegas bagi pelanggar tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, jangan lupa memberikan penghargaan kepada setiap ASN yang bekerja dengan penuh integritas. Konsistensi inilah yang akan menumbuhkan rasa adil sekaligus memotivasi semua pihak untuk selalu menjaga kejujuran. Nah, selanjutnya itu sebagai ASN PU, kita harus yang pertama yaitu netral dalam politik. Nilai berakhlak, khususnya akuntabel dan loyal, menuntut setiap ASN menjaga integritas serta fokus melayani kepentingan bangsa dan masyarakat, bukannya mementingkan kepentingan golongan atau individu. Nah, yang kedua, adaptif dalam teknologi. Sesuai nilai berakhlak, khususnya adaptif dan akuntabel, hal ini memperkuat transparansi anggaran dengan sistem yang terbuka, mudah diawasi, serta meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, berintegritas penuh. Nilai berakhlak, khususnya loyal dan akuntabel, menuntut keterpaduan kerja yang jujur dan transparan dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap keputusan mencerminkan kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah berakhlak secara nyata. Penerapan nilai berakhlak secara nyata itu sangat penting karena menjadi landasan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Sehingga setiap rupiah dikelola jujur, terbuka, dan benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.